Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Sekarang saya akan membahas produk katalog dengan units of measure, dan kita juga bisa menggunakan produk packaging ya. Cuman sebelum ke produk packaging, ada lebih baik kita install dulu atau kita aktifkan dulu unit of measure ya, atau biasanya disebut oleh teman-teman adalah UEOM. UOM ya. Oke, kita aktifkan saja di sini dan jangan lupa di save ya. Ketika sudah di save, teman-teman bisa pilih atau klik unit of measure-nya ya. Kita akan melihat data-data apa aja yang Odoo telah siapkan ya di setting unit of measure ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa list yang tersedia, ada unit, ada dozens, ada weight, berat yaitu gram, oz, lb, kilo, dan t. Walking times ini biasanya untuk service ya, servisnya horse atau days. Length ini atau distance itu biasanya mengukur ukuran apa namanya, jarak ya, dan seterusnya di sini. Kita juga bisa menambahkan beberapa yang sesuai dengan kebutuhan kita di sini ya. Seperti ini ya. Jadi kita tambahkan unit of measure yang kategori dan menambahkan line-nya juga ya di sini. Ini free text, ini akan menjelaskan detail dari type-nya unit of measure-nya ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya batalkan dulu ya. Teman-teman di sini saya batalkan dulu. Dan karena saya melihat di sini sudah cukup, kita bisa melakukan setting produk dengan UOM-nya ya. Caranya adalah teman-teman ke produk. Lalu saya sebelumnya ada produk namanya gula di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya buat produk namanya gula, itu sales price-nya 17.500 ya per kilo. Oke. Ini ada per kilonya. Ini teman-teman bisa lihat, ini kalau kita nggak aktifkan YUM-nya, ininya nggak ada ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi si gula ini. Atau misalnya nanti kita tambahkan sebagai terigu ya. Maksudnya kita buat produk dengan terigu. Terigu itu adalah gram lah. Misalnya seperti itu. Dan cost-nya ini saya settingnya ada 17.000 per kilo. Ya. Jadi ketika kita balik lagi ke halaman config ya, config setting di sini, nanti di sini kan unit of measure-nya nih kalau nggak dicentang, nanti tidak akan muncul data yang ini ya. Oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan ketika kita membuat quotation-nya ya. Kita buat quotation di sini dengan customer Pak Sutoyo. Saya pilih produk gula ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada UOM-nya juga ya, di sini ada pilihan UOM-nya. Di sini ada kuantitinya, pilihan UOM-nya 1 kilo adalah 17.500 ya. Di sini ada marginnya kelihatan. Kita bisa milih data yang lainnya ya. Misalnya gram ya. Ini kita ganti misalnya jadi 500 gram. Nah, cuman data unit price-nya itu jadi tidak sesuai ya. Harusnya 17.000 dibagi 2 ya. Nah, ini nanti kita akan manfaatkan dari package yang ada di setting di sini ya. Produk packaging. Oke. Sebelumnya ini saya setting dulu 1 kilo. Biar harganya keluar sesuai dengan yang kita setting ya. 17.500. Ini saya simpan dulu. Lalu sekarang saya akan membuat
mengaktifkan produk packaging biar teman-teman bisa membedakannya nanti ya. Saya aktifkan, lalu saya save ya. Oke, ketika sudah aktif, kita bisa melihat packagingnya di mana. Itu kita bisa melihat packagingnya di dalam produk ya. Misalnya ini ada gula. Saya refresh dulu. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini saya ada tab inventory. Ya. Logistiknya adalah si produk gula ini beratnya 1 kilo. Dengan volumenya 0 ya, karena ini defaultnya kosong masih ya. Dan ini saya membuat satu packaging ya. Oke, anggap ini kita kosongkan dulu ya biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi saya membuat gula dengan weightnya 1 kilo dan volumenya anggap ini adalah 0,2 ya. 0,2 atau 0,1 meter persegi mungkin ya. Oh, nggak bisa ya. Oke. Kita setting 0,1 saja ya. 0,1 meter persegi. Meter kubik, sorry. Lalu di packaging ini, teman-teman bisa lihat detailnya adalah gula ini 1 kilo ya. 1 kilo. Dan kita membuat packaging baru. Packaging itu kayak misalnya kita membeli gula dengan package yang berbeda. Misalnya satu kardus. Ya. Jadi kita tambahkan satu packaging namanya kardus. Kardus atau karton ya. Saya kurang paham ya satu karton itu ada berapa pieces. Cuman kita anggap saja ya satu karton itu ada 12 ya. 12 pieces dari gula 12 kilo ya. Maksudnya 12 pieces dari satu gula ini ya. Jadi satu karton itu adalah 12 kilo. Oke. Ini saya lebarkan ya. Oke, saya menambahkan lagi. Saya menyebutnya pak ya. Satu pak ini adalah 3 kilo. Oke. Jika sudah, teman-teman simpan saja data gula ini ya. Inventorinya berarti ada uamnya adalah 1 kilo dengan packagingnya yaitu kardus atau karton sebanyak 12 pieces dari 1 kilo ini. Dan ada pack itu adalah 3 pieces dari gula ini ya, dimana 3 pack berarti 3 kilo. Ini saya simpan. Lalu kita akan membuat satu quotation baru ya. Pak Sutoyo. Saya tambahkan produk gula. Nah, ini teman-teman bisa lihat nggak kelihatan ya, apa namanya packagingnya ya. Kita refresh dulu aja biar kelihatan. Saya buat baru quotationnya. Nah, ini ada perubahannya, ada packagingnya. Oke, kita tambahkan dulu Pak Sutoyo. Lalu saya tambahkan produk gula di sini. Nah, secara default itu gula memiliki satu quantity dengan uam kilo ya. Tapi kita bisa membeli atau customer itu bisa membeli selain 1 kilo ya. Jadi bisa membeli packagingnya. Saya misalnya ada customer membeli packaging yang kardus ya. Ini ada warning produk ini package-nya 12 kilo dan kita harus setting itu 12 kilo ya. Oke, kita close aja. Karena ini settingnya 1 tadi ya, jadi ini salah perhitungannya ya. Jadi cara yang gampang adalah ini kita packagingnya adalah 1 di sini dan ini akan mengikuti dari packaging yang di
kardus ini ya. Karena satu kardus ini adalah 12 pieces dari gula, di mana satu gula itu adalah 1 kilo, jadi 1 kali 12. Dan ini akan menghitung satuan juga dari harga 17.500 ya. Ini saya hapus saja pajaknya biar teman-teman nggak bingung. Jadi 12 kali 17.500 hasilnya 210.000 ya. Oke, kita juga bisa menambahkan gula yang lain ya. Misalnya saya menambahkan gula lagi, tapi packagingnya berbeda ya. Ini saya kosongkan dulu saja, biar teman-teman nggak bingung. Lalu saya pilih yang pack ya. Pack itu teman-teman kalau ingat di sini adalah 3 ya. Saya mau pilih 1 pack. Itu artinya adalah 3 kilo. Kalau saya mau beli, ada customer beli misalnya 5 pack, itu berarti 15 kilo di sini. Ya. Atau ini misalnya karton menjadi saya mau beli 10 karton misalnya. Itu artinya adalah 12 kali 10 berarti 120 ya kilo di sini. Cuman biasanya kalau misalnya ada orang yang beli kardusan ya atau 1 karton itu biasanya kan harganya agak selisih berbeda ya. Nah, di Odo ini belum bisa mengcover itu. Jadi teman-teman harus ganti saja harganya ini sendiri ya. Misalnya dengan 10 karton ini harganya akan berubah atau teman-teman bisa melakukan pembuatan press ya. Pressing list ya. Cara gampangnya adalah tinggal ganti aja nih menjadi misalnya 17.000 kalau beli kartonan ya. Kalau beli pack kan tetap harganya segini. Misalnya seperti itu ya. Kita bisa simpen ini dan nanti harganya atau detailnya tetap ya kelihatan sebagai gula dengan detail seperti ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit mengerti ya proses pembuatan produk dengan UOM ya dan packaging ya. Oke, misalnya kita membuat kita buat satu produk lagi ya biar teman-teman ngerti ya. Saya membuat satu produk namanya ayam potong ya. Di general informasi ini adalah sebuah goods dan kita ganti sales price ini menjadi gram ya karena mungkin kilo aja ya. Kita setting kilo saja. Ayam per kilo itu sekitar harganya 40.000 misalnya. Harga belinya itu adalah 28. Oke. Lalu kita setting inventory-nya di mana beratnya adalah 1 kilo. Dan kita bisa tambahkan ini misalnya ayam fillet ya misalnya. Ini ayam fillet ini jatuhnya anggap jadi 1 ya, bisa 1. Harganya sama ya ayam fillet ya. Misalnya saya tambahkan lagi di sini kontainer ya. Atau 10 paket. Kita ganti aja ini jadi 10. Lalu saya tambahkan packagingnya ini ayam biasanya itu 1 truk ya, 1 mobil ya. Ini sekitar ayam ya, ayam sekitar 1.000 ya, misalnya 1.000 kilo. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya, kita menambahkan satu barang di mana barang ini punya unit of measure. Dasarnya adalah 1 kilo ya, dan ini adalah packagingnya, dan angka 1 ini adalah mengacu kepada 1 dari logistik yang di sini. Kalau di sini 1 berarti ini 1 kilo. Kalau di sini 10 ini berarti ini 10. 1 ayam fillet ini berarti 10 kilo. Jadi tergantung dari weight yang ada di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya.
Dan ini nanti akan menjadi perhitungan biaya kirim juga nanti ya. Kita akan membahas mengenai shipping cost ya. Mengenai berat dan volume di sini. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan Odoo dengan mengaktifkan unit of measure dan packaging ya di produk, sehingga semakin matching lah dengan perusahaan teman-teman ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.